Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada program Ngobrol Desa episode ke-51. Nah, kerabat desa pada pagi hari ini, program Ngobrol Desa akan bicara tentang eh, topik yang tetap sama seperti kemarin, yaitu mengenal isu desa dan pedesaan di Kabupaten Jember. Jadi kalau kemarin di Kabupaten Trenggalek, sekarang kita berpindah ke timur Pulau Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Jember. Nah, pada pagi hari ini, kalau kemarin kita sempat sempat berbincang-bincang ngobrol desa dengan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Sekarang atau hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Nah, sudah hadir pada layar Zoom kita pagi hari ini eh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember bernama Widarto. Nah, ini lebih muda dari ketua DPRD yang Kabupaten Trenggalek kemarin, sehingga kita hari ini akan banyak berbincang-bincang dengan pengambil keputusan eh, apa yang ya periode-periode yang dipenuhi oleh kawan-kawan muda. Nah, eh, sebetulnya ngobrol desa pada 2 hari ini kami konsisten mengambil tema tentang isu desa dan pedesaan karena ada banyak hal yang harus diperbincangkan. Ngobrol desa hanya menjadi jembatan dialog antara desa dengan pengambil kebijakan politik lokal. Nah, karena banyak hal yang sebetulnya bisa kita perbincangkan bersama-sama. Teman-teman, kalau berbicara Jember kalau berbicara Jember, maka ada banyak hal yang juga bisa diperbincangkan pada ngobrol desa. Salah satunya adalah berkaitan dengan status desa di Kabupaten Jember. Dari 226 desa eh, di Kabupaten Jember, semuanya sudah eh, naik kelas nih. Sejak tahun 2024, sudah zero desa sangat tertinggal, sudah zero desa tertinggal, bahkan juga sudah zero desa berkembang. Semuanya sudah maju dan mandiri. Nah, ini menjadi satu satu informasi yang sangat menggembirakan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa pada bulan Juni tahun 2024 yang lalu. Lalu kemudian kalau berbicara desa dan pedesaan, kita juga tidak lepas dari berbicara tentang peranan DPRD atau peranan lembaga legislatif yang selama ini kalau kita berbicara tentang relasi antara desa dengan pengambil kebijakan di legislatif, sifatnya ya spontan begitu ya, atau kalau ada masalah baru DPRD ini menjadi satu tujuan, satu rujukan untuk kemudian mengadu, meminta advokasi dan sebagainya. Nah, kalau ditarik dalam konteks Jember ada beberapa hal yang kemudian bisa kita kita bedah bersama pada pagi hari ini. Ada beberapa desa-desa yang konon di tahun 2024 atau tahun 2023 masih mengalami berbagai persoalan utamanya berkaitan dengan badan usaha milik desa yang juga masih perlu disemangati karena ada banyak badan usaha milik desa yang kondisinya juga sedang lesu gitu ya, lesu. Kalau Mas Doding kemarin itu menyampaikan kondisinya mati suri begitu ya. Nah, ini menjadi juga pekerjaan berat
tidak hanya pada tenaga pendamping profesional yang bekerja di Kabupaten Jember, tetapi apa eksekutif dan legislatif atau siapapun juga memiliki empati yang bisa kemudian menghidupkan daya daya usaha badan usaha milik desa karena berkaitan badan usaha milik desa ini ada beberapa hal yang menyebabkan mereka lesu, loyo gitu ya. Salah satunya adalah belum ada supporting yang cukup kuat kepada pemerintah desa agar kemudian pemerintah desa menjaga badan usaha milik desa ini menjadi salah satu badan usaha yang bisa dikembangkan dan kemudian nanti menjadi alat perjuangan bagi masyarakat desa. Lalu juga di tahun 2025 ini seluruh desa tampaknya juga sudah sudah me- sudah tuntas membentuk koperasi Desa Merah Putih. Ya, nanti ini menjadi bagian-bagian penting yang bisa disikapi atau direspon oleh Mas Widarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Nah, sebelum ke Mas Widarto, kami persilahkan Pak D. Koco untuk menyampaikan dan menyambut kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Mas Widarto, pada acara Ngobrol Desa hari ini. Monggo, Pak D, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang menarik kita bisa mendapatkan tamu-tamu dari politisi, legislator. Jadi kenapa ini menarik? Karena memang menurut saya ada peran-peran pengawasan yang kemudian kita bisa tangkap dari teman-teman di legislator. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan beberapa isu tentang desa, bagaimana desa punya prestasi, bagaimana sisi yang lain ada kesenjangan yang luar biasa juga. Satu sisi ada desa yang punya prestasi luar biasa, tapi beberapa desa yang lain masih punya masalah dengan infrastruktur, beberapa desa yang lain juga masih punya masalah dengan kasus-kasus korupsi, umpamanya. Sementara kalau saya mencoba mencermati di Jember ini cukup unik, ada desa-desa yang mendapatkan penghargaan paralegal, tapi juga pemberitaan-pemberitaan tentang kasus-kasus hukum di desa juga cukup ada juga. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Mungkin lebih pada kita bisa mengharapkan insight-insight atau pandangan langsung dari teman-teman di legislator. Sebenarnya potensi dan problematika desa di daerah teman-teman ini seperti apa yang mungkin ini menjadi bagian dari belanja masalah dan bagian dari bagaimana kita belanja inspirasi ya. Bisa jadi, oh ini dulu banyak kejadian-kejadian seperti ini dan seterusnya. Kemudian ternyata ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh apa legislator bersama dengan teman-teman di Pemda untuk kemudian membuat regulasi-regulasi khusus nih yang kemudian lainnya bisa bisa mengurangi hal-hal yang mungkin kemarin kurang baik dan seterusnya. Saya pikir itu Cak Itong jadi bagian menariknya kita ingin bahwa forum ngobrol desa ini kita bisa mendapatkan apa rangkaian atau bingkai dari apa potret desa-desa yang ada di seluruh Indonesia dari banyak sudut pandang. Jadi kalau mungkin kita forum ini forumnya teman-teman yang mungkin banyak di tenaga pendamping, mungkin tenaga pendamping mengatakan kami sudah bekerja dengan optimal dan seterusnya, tapi memang orang pemerintah desanya yang kurang respon umpamanya dan seterusnya. Tapi ketika dengan semua
pihak kita undang di sini, kita bisa mendapat gambaran secara utuh bahwa kolaborasi itu harus dilakukan seperti apa. Mungkin itu Cak Hitung, terima kasih. Terima kasih Pak Dekoco yang sudah mengantarkan ngobrol desa kita pada pagi hari ini. Eh, ini sebagai informasi, tambahan informasi, bahwasanya Mas Widarto ini ketika sebelum menjadi wakil ketua DPRD hasil pemilihan legislatif tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, beliau juga aktif sebagai pendamping. Kalau Mas Doding kemarin adalah pendamping tenaga pendamping profesional, tapi kalau Mas Widarto ini memiliki background sebagai pendamping keluarga harapan atau PKH. Nah, ini tentu saja tidak jauh dari isu-isu tentang kemiskinan, isu-isu tentang hak-hak perempuan, apalagi hak-hak pendidikan dan kesehatan anak. Dan tentu saja kalau berbicara Jember, Jember memiliki PR yang cukup besar. Salah satunya kalau kita berbicara desa, kalau salah satunya kalau kita bicara tentang kesehatan, angka stunting kita prevalensinya cukup tinggi, dan kemudian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember juga pada urutan yang cukup tragis begitu ya, di bawah kabupaten-kabupaten yang berada di sebelah kita. Dan ini kemudian kalau kita tarik pada konteks desa, maka tentu saja di dalamnya ada masyarakat desa karena dari 248 itu ada 226 desa dan ada 22 kelurahan, dan tentu saja populasi masyarakat yang ada di desa sangat tinggi, dan ini perlu mendapatkan advokasi kebijakan dari legislatif salah satunya. Nah, sebelum ke Mas Widarto, apa informasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk kemudian menjadi salah satu materi yang bisa disampaikan Mas Panudi selaku koordinator RPDN chapter pendamping. Silakan Mas Panuti. Ya, terima kasih Cak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kawan-kawan semuanya. Dan salam kenal. Eh, saya panggil Mas saja karena masih muda nih. Mas Widarto, Wakil Ketua DPRD Jember. Ini saya termasuk yang juga fresh. Dan saya yang mengidolakan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia, kalau itu generasi-generasi muda, ini yang istilahnya Indonesia terang, Indonesia gemerlap itu akan terjadi. Ini yang ini kami terus terang luar biasa ini. Ya, tadi apalagi Mas Widarto dulu sebelum jadi anggota legislatif itu dari pendamping khusus PKH. Ini saya kira ini juga luar biasanya apa? Grassroots kaitannya dengan PKH itu tidak lepas tadi kaitannya dengan perekonomian, pendapatan, akhirnya kaitannya kesejahteraan atau kemiskinan. Nah ini yang ini karena Mas Windarto termasuk muda, saya juga ingin tahu nanti kira-kira lompatan atau lentingan-lentingan inovasi dari seorang legislatif muda dalam menerawang ke depan biar nanti juga nyambung apa yang di kebijakan dari Presiden Prabowo dan lain-lain. Ini luar biasa. Karena apa? Jangan sampai tergopoh-gopoh ketika anak muda atau katakanlah generasi muda itu jadi leader-leader, jadi pengambil kebijakan. Saya orang yang terus terang justru ini kawan-kawan yang muda ini harus di depan. Sambil katalah tidak meninggalkan kaitannya dengan etika dan yang lain-lain, tapi yang jelas eh, terawangan kawan-kawan muda ini yang nanti akan menjadikan saya yakin lebih lebih cepat karena inovasi dari generasi muda eh, pencerahan yang dilakukannya itu lebih cepat ya. Kalau yang tua-tua kan
bukan ke anu yang tua-tua tetap anu, tapi yang muda-muda saya kira sama waktu perjuangan. Ini harapan kami nanti bisa mungkin nanti suatu saat juga kawan-kawan kami yang ada juga kawan kami legislatif dari TPP yang muda juga mungkin mirip Mas Windarto lah ini. Ini juga harapan kami suatu saat akan saya ajak ngobrol di sini dan ini saya apresiasi ya monggo nanti yang jelas kita berdiskusi dan harapan kami nanti akan mencetuskan tadi sebuah kebijakan-kebijakan yang inovatif dan itu pro rakyat dan saya yakin kolaborasi dari orang grassroots pendamping itu orang grassroots dia yang mendampingi kemudian legislatif adalah pengambil kebijakan nanti kira-kira apa itu sinergisnya seperti apa itu dulu saya Tom. Terima kasih. Terima kasih Mas Panuti atas hantarannya. Sekarang kita masuk pada sesi pandangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Mas Widarto, terhadap isu desa dan pedesaan di Kabupaten Jember. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Mas Widarto. Selamat pagi Pak Itong. Selamat pagi, Wah, sehat selalu. ini segar sekali hari ini. Di saat segar-segar di pagi hari ini, kami yang ada di Ngobrol Desa pada program ini memang menggunakan suasana pagi hari untuk ngobrol-ngobrol. Siap, siap. Setidaknya antara satu ya batas. Tetapi kemudian terkadang melampaui dari 2 jam. Saking gayengnya, saking asiknya ngobrol begitu ya. Ini namanya Siap. ngobrol gitu ya. Sehingga perjalanan kita sampai dengan berakhirnya acara nanti eh, harapan kami mendapatkan banyak insight dari hasil perbincangan-perbincangan ini. Utamanya apa yang ada di dalam ruang Zoom. Dalam ruang Zoom ini adalah kawan-kawan yang berada di tenaga pendamping profesional sebagian besar, yang berada di baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, Mas Widarto. Sehingga ini menjadi satu percakapan yang nanti akan bisa didengar dan dimanfaatkan pula oleh kawan-kawan yang berada di luar Jawa. Nah, Mas Widarto mungkin bisa mengawali dari masa-masa lalu Mas Widarto sebelum menjadi wakil ketua, karena perjalanan Mas Widarto meskipun muda Mas Panuti itu cukup panjang di Kabupaten Jember. Asal Pacitan, wah ini arek Pacitan yang berada di Jember Mas Panuti. Sehingga Ya, perjalanan panjangnya di Kabupaten Jember karena memang sudah lama pula beraktivitas sebagai pendamping keluarga harapan. Ini ada banyak hal yang terserap lalu kemudian bergerak dalam rangka kemudian mengadvokasi masyarakat-masyarakat yang kondisinya rentan. Monggo, kami persilakan Mas Widarto untuk memanfaatkan acara ngobrol desa ini. terima kasih Pak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih banyak yang saya hormati Pak Itong, senior-senior dan seluruh peserta diskusi bareng ini, ngobrol bareng ini di pagi hari luar biasa ini. Diskusinya di jam yang ya sangat segar lah ya. Tapi saya kaget juga ketika Pak Itong memang sudah mulai hijrah ini. Dulu jam segini saya yakin belum bangun lah. Ini sudah jam 6 sudah diskusi dan saya yakin ini orang merdeka semua karena jam-jam segini biasanya ngantarkan anak sekolah tapi ini bisa diskusi berarti orang-orang merdeka semua. Terima kasih. Baik, ya, tadi diminta mengawali dari pribadi saya begitu. Betul, saya mulai 2007 itu menjadi pendamping PKH di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember dan tidak hanya itu sebetulnya pernah juga menjadi tenaga ahli DPR RI, anggota ya. Lalu kemudian alhamdulillah pertama kali kemarin ikut berkontestasi gitu di pemilu 2024 dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman dan saya yakin saya bagian dari mungkin sedikit yang percaya bahwa
di dalam kontestasi elektoral itu tidak hanya uang, tapi jejaring dan apa yang pernah kita tanam dalam tanda kutip itu tetap ada hasilnya, meskipun ya kami paham bahwa sistem elektoral hari ini juga sangat transaksional. Nanti ada kaitannya juga dengan pemerintahan desa, begitu saya pikir. Itu saja sedikit dari kami, sehingga ya tidak tahu banyak lah, tapi sedikit tentang kehidupan di desa. Kami dekat dengan ibu-ibu juga yang mohon maaf secara pendidikan, secara kesejahteraan, secara akses baik ke kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya memang masih jauh begitu. Nah, kami awali, mohon maaf, ngobrol soal desa dengan isu-isu strategisnya, ya kami petakan sederhananya begini ya. Kalau dari saya ini sekali lagi, meskipun saya pada posisi sebetulnya ini nanti juga butuh masukan dari banyak teman-teman yang memang sudah menjadi praktisi di desa gitu, karena kami di legislatif yang alhamdulillah di Jember ini di tahun 2025 ini juga ada salah satu problem perda kami adalah soal revisi perda tentang desa, yaitu revisi perda nomor 7 tahun 2015 tentang desa, jadi masuk dalam problem perda di tahun 2025 ini, sehingga nanti tentu masukan dari para senior, para praktisi menjadi penting untuk menjadi bahan masukan ketika kami merevisi membahas tentang perubahan perda nomor 7 2015 ini. Baik, jadi yang pertama beberapa persoalan penting di desa menurut saya sekali lagi itu bisa kita petakan secara umumnya, meskipun banyak sekali, tapi secara umum kami simpulkan menjadi 3 bagian penting gitu. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan di desa. Jadi kalau di pemerintahan daerah itu kita kenal dengan good governance gitu, ini yang lama sekali istilah sudah kita dengar ya. Maka di desa juga perlu itu menurut kami, tata kelola pemerintahan di desa. Lalu bagaimana infrastruktur desa yang baik ya. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakatnya. Karena menurut saya muara dari semuanya itu tetap adalah kesejahteraan masyarakat di desa utamanya. Dari saya bedah satu-satu ya. Dari tata kelola pemerintahan desa dulu. Tata kelola pemerintahan desa menurut saya di Jember terutama ini masih menyisakan banyak PR Pak Itong. Jadi tadi mungkin informasi secara menggembirakan tadi ya, yang tentu juga sudah melalui metodologi yang baik, tetapi nanti juga harus kita komparasikan dengan fakta-fakta di lapangan yang paling tidak kami temui, gitu, kami hadapi dan kami temui. Jadi yang pertama tata kelola pemerintahan desa yang baik, ini penting. Dari mana? Mulai dari perencanaan yang baik dan benar. Ya, tentu teman-teman praktisi di desa sudah sangat familiar menjalankan ya soal musdes gitu ya, musrenbang desa dan sebagainya, luar biasa. Nah, lalu kemudian menyusun RKPDes ya, RK Rencana Kerja Pembangunan di tingkat desa dan seterusnya dan seterusnya. Intinya perencanaan yang baik dan benar itu sangat penting di desa. Menurut kami itu masih harus terus kita perbaiki. Begitu halnya di kabupaten. Karena menurut kami penting, sama dengan hari ini kita sedang menyusun RPJMD 2025-2029, kemarin ranwalnya sudah dan sekarang pada tahap penyusunan perdanya. Insya Allah dalam minggu-minggu depan ini kami akan bahas. Itu penting banget karena disitulah kita akan tahu capaian-capaian yang ingin kita capai, terutama di Kabupaten Jember, karena kami bicara di Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Dan ternyata sekelas pemerintah daerah kabupaten, semoga di desa tidak, itu masih sangat
ya mohon maaf kami menyebutnya asal-asalan begitu. Jadi semuanya dijalankan hanya formalitas, data-data kacau. Contoh pernah kami bongkar semua itu bagaimana data tentang jalan yang layak, yang baik itu flat dari tiap tahun kan, pijakan baseline-nya kan data 5 tahun terakhir. Nah itu flat semuanya. Target pendapatan asli daerah atau PAD di tahun 2026 di bawah dari PAD yang sudah kita sepakati di dalam APBD 2025 yang kita sahkan November tahun 2024 kemarin di angka 1,76 triliun. Tapi justru di 2026 kemarin kami lihat datanya tidak sampai 1 triliun. Ini hal-hal keanehan-keanehan. Kita bicara tentang ketahanan pangan, tapi karena kita ini teknologinya masih biasa-biasa saja, tentu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah tentang keberlanjutan lahan pertanian kita. Tapi kita dihadapkan pada tantangan alih fungsi lahan. Nah, kami tanya, ini nanti bagaimana strateginya untuk mempertahankan alih fungsi lahan ini biar tidak terjadi terus-menerus? Maka jawabannya masih punya stok lahan yang disebut di lahan perhutanan sosial. Padahal setahu kami perhutanan sosial itu di pinggir-pinggir hutan yang tidak mungkin ditanami padi. Ini paling maksimal jagung. Nah, begitu-begitu perencanaan ini menurut kami masih asal-asalan lah ya, masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, harapannya di desa perencanaan sudah semakin baik, betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak atas inspirasinya pemerintah desa saja atau pendamping desa, tetapi juga betul-betul mencerminkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Setidaknya begitu. Lalu setelah perencanaan yang baik tentu diikuti dengan penganggaran yang baik dan benar. Semuanya harus dengan benar juga karena kita hidup di negara hukum yang juga dituntut baik secara hukum dan pengadministrasiannya. Nah, lalu kemudian birokrasi desa yang profesional. Jadi perencanaannya baik, penganggarannya baik, pelaksananya terutama birokrasi desanya harus profesional. Nah, di titik ini saya yakin di Jember terutama kita butuh banyak perbaikan. Yun sewu ya, butuh banyak sekali perbaikan. Birokrasi desa bukan hanya soal sumber daya manusianya yang perlu diperbaiki, tapi memang ada suatu keadaan juga yang menurut saya saling berkaitan ya, dan penting untuk dilakukan perbaikan dengan agak ekstrim gitu ya. Apa? Ini ada kaitannya dengan juga sistem politik tadi, elektoral tadi. Mohon maaf kalau mau dibuka jujur-jujuran begitu, apa biaya para kepala desa untuk mencalonkan itu banyak yang tidak masuk akal dengan pendapatan yang dia dapatkan, mohon maaf, pendapatan yang resmi ya, yang formal. Dan itu nanti berpengaruh menurut saya dari analisis saya pribadi, setidaknya ada pengaruhnya terhadap nanti kinerja di dalam tata pemerintahan di desa itu bagaimana begitu. Apa? Jadi ketika elektoralnya saja untuk pilkades mereka habis, sekali lagi tidak masuk akal, bagaimana mungkin menjadi kades habisnya 1 miliar lebih, gajinya kepala desa berapa, take home pay yang sah yang bisa diterima berapa, rasanya tidak masuk akal. Padahal kepala desa juga banyak sekali, apalagi bulan-bulan begini banyak. Itu ya kalau di desa istilahnya bubuan itu. Nah, orang punya gawe rakyatnya pasti luar biasa itu. Nah, gini-gini ini yang nanti kemudian pada saat jadi, ya hukum saya masih percaya bahwa orang itu tidak ada yang mau rugi di dunia ini. Maka kalau mencalonkan habisnya begitu, nanti kalau sudah jadi, dia harus mengembalikan modal setidaknya. Nah, mengembalikan modalnya dari mana? Maka nanti kemudian di dalam perencanaan ada kaitannya. Di dalam perencanaan pembangunan di desa, kenapa banyak sekali infrastruktur misalnya. Nah, nanti kan pasti pendamping desa juga tahu, karena infrastruktur bagaimana terhadap kades dan lain sebagainya. Saya tidak mau menuduh lah ya, tapi yang gitu-gitu. Kenapa kok tidak pada urusan yang lain, kecuali yang memang dipaksa
mandatori sesuai dengan Undang-Undang Desa, sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa, baru pasti dilaksanakan. Tapi di luar itu pasti orientasinya ke fisik saja, tidak pada sumber daya manusia di desa yang akan diperbaiki. Sekali lagi, kenapa? Itu ada kaitannya dengan Pilkades yang berbiaya tinggi tadi. Nanti juga sama. Ketika birokrasi di desa ini tidak profesional, lalu menimbulkan masalah. Nah, masalah ini kami temukan, saya sampling saja. Kenapa saya sampaikan masih banyak sekali masalah di dalam tata kelola, termasuk di dalam pertanggungjawaban anggaran, nanti ada selanjutnya. Itu kami temui justru begini. Ketika beberapa kepala desa meninggal, nah baru ketahuan. Baru kemudian semua PJ mengeluhkan dana desanya tidak bisa cair karena kepala desa yang meninggal masih menyisakan beberapa persoalan. Ada BLTDD yang belum disalurkan, ada beberapa pembangunan-pembangunan yang uangnya sudah dicairkan tapi infrastrukturnya belum berjalan. Itu terjadi di Jember di banyak desa. Kami dikeluhi begitu oleh masyarakat, oleh perwakilan masyarakat di bawah, Mas, ini nggak bisa cair, DD-nya tolong inspektorat segera suruh turun dan sebagainya karena syaratnya itu. Nah, persoalannya kenapa baru ketahuan ketika kepala desanya meninggal. Nah, berarti ada sesuatu, ada tata kelola pemerintahan tadi yang belum begitu clear gitu. Sehingga kalau kepala desanya masih menjabat, mungkin mereka akan menyampaikan sudah ini menjadi tanggung jawab kami yang nanti pasti kami selesaikan. Meskipun pasti ada masalah ketidak tepat waktuan dan lain sebagainya. Jadwal yang harusnya sudah berjalan belum dilakukan, kan pasti begitu. Baru ketika meninggal itu menjadi problem yang diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya, setidaknya kepada PJ Kades gitu. Nah, kemudian juga setelah birokrasi desa yang profesional, juga pertanggungjawaban. Nah, mohon maaf, sebelum sampai pertanggungjawaban, masih berkaitan dengan birokrasi desa yang profesional tadi, ini ada rintitannya lagi. Ketika birokrasi desa yang tidak profesional, lalu kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, ini akan menyandra kepala desa dan perangkatnya. Maka di momen-momen politik tertentu, kepala desa dan perangkatnya tidak bisa menjadi profesional lagi di momen elektoral yang sifatnya daerah dan nasional, karena mereka punya problem yang kemudian dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Tahulah, saya yakin teman-teman praktisi di bawah tahu, kalau Anda tidak bantu kami, maka persoalan Anda A, B, C, D ini akan menyulitkan Anda. Begitu. Nah, ketika sudah begitu, maka birokrasi di desa menjadi tidak profesional lagi. Mereka terlibat politik praktis mengarahkan ke tertentu, bukan karena memang kesadaran atas dasar visi misi yang baik untuk didukung, tetapi karena tersandra oleh persoalan tadi. Nah, ini fakta yang saya pikir gamblang di banyak daerah. Saya ngobrol, saya tahu, saya bahkan diskusi dengan mungkin sebagian pelakunya. Nah, itu tentang birokrasi desa yang profesional. Lalu dalam tata kelola pemerintahan desa penting juga tentang pertanggungjawaban dan jangan lupa partisipasi masyarakat serta pengawasan. Menurut saya itu soal tata kelola pemerintahan desa atau good governance tapi di level desa. Jadi perencanaan yang baik, penganggaran yang baik, birokrasi yang profesional di desa dan pertanggungjawaban. Begitu juga partisipasi masyarakat dan pengawasan. Lalu itu soal tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua tadi saya sampaikan soal infrastruktur pedesaan harus semakin baik. Nah, infrastruktur pedesaan ini harus kita maknai tidak lagi infrastruktur yang sifatnya konvensional, hanya jalan, jembatan, tidak. Tapi tentu berkaitan juga dengan kantor layanan publik. Ya, seperti di kantor desa dan lain sebagainya, harus sudah baik infrastrukturnya, ngurus adminduk dan lain sebagainya. Lihat perencanaan, lihat penggunaan anggaran harus secara terbuka dan semua mudah untuk mengaksesnya. Begitu juga akses pendidikan, sekolah-sekolah di desa harus semakin baik, semakin banyak agar mudah diakses, begitu. Lalu infrastruktur pertanian, apalagi tadi disinggung soal asta cita pemerintahan Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo,
Maka salah satunya adalah soal ketahanan pangan, maka infrastruktur pertanian juga harus baik, irigasinya dan lain sebagainya. Lalu tidak hanya itu, di era kekinian tentu ada yang infrastruktur sifatnya penunjang seperti infrastruktur internet, begitu ya, lapangan tempat olahraga, termasuk infrastruktur wisata. Karena orang tidak hanya lagi butuh makan, tidak hanya butuh sandang, tapi juga yang lain-lain yang sifatnya penunjang. Itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir gitu ya, itu soal muara dari semuanya tadi adalah kesejahteraan masyarakat desa. Jadi segala yang diupayakan itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Nah, apa? Tentu yang konvensional adalah soal papan, pangan, dan sandang. Semua masyarakat desa harus kecukupan soal itu, memiliki rumah yang layak, pangannya berkecukupan, sandangnya tentu sudah saat ini menjadi hal yang biasa. Di luar itu tentu juga ada akses kesehatan. Tadi disinggung oleh Pak Itong, betul, prevalensi stunting kita masih sangat tinggi, ya. Bahkan mungkin di Jember, data terakhir kalau tidak salah, kalau dijumlah dari yang parah dan yang sedang yang mengalami stunting itu hampir 30%. Kalau tidak salah sekitar 30% data per bulan kemarin dirilis, bulan ini atau bulan kemarin dirilis itu. Nah, belum lagi soal-soal yang lain, ada TBC, ada macam-macam ya, termasuk kematian AKI, kematian ibu juga ketika melahirkan. Lalu pendidikan, begitu juga dengan pendidikan ya, angka partisipasi sekolah kita masih rendah. Lama rata-rata sekolah kita di Jember ini masih 6,5 tahun. Jadi apa itu, SMP kelas 1 nggak sampai lulus sudah keluar gitulah. SD lebih sedikit. Itu kalau di rata-rata lama sekolah penduduk Jember itu 6,5 tahun. Nah, ini tentu juga masih jadi persoalan. Itu nanti muaranya kalau bicara kesehatan, pendidikan, kesejahteraan tentu tadi yang disampaikan Pak Itong soal indeks pembangunan manusia. Betul, di Jember ini soal pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik daripada Jawa Timur, soal kemiskinan sudah lebih baik daripada Jawa Timur, tapi soal IPM kita masih di bawah Jawa Timur. Jadi saya pikir itu tantangan kita. Nah, setelah kesehatan, pendidikan, ruang sosial dan lingkungan juga. Nah, ini juga problem. Jadi bangun di desa tidak hanya bicara kesejahteraan masyarakat, tidak hanya bicara soal yang dasar-dasar, tapi ruang sosial dan lingkungan penting. Dan faktanya itulah yang seringkali muncul masalah. Saya hampir setiap bulan menghadapi ini keluhan masyarakat yang hearing ke DPRD Kabupaten Jember, itu rata-rata permasalahan lingkungan di desa dan sosial. Apa? Beberapa kali persoalan tambak kalau di wilayah pesisir selatan yang dianggap masyarakat mengganggu. Jadi usaha-usaha tambak itu mengganggu usaha pertanian mereka karena limbahnya, air lautnya kemudian masuk ke lahan-lahan persawahan dan itu kemudian menjadi sawahnya tidak produktif. Itu terjadi mulai dari Embulu sampai kemudian di Kencong. Jadi banyak kecamatan dan ribuan hektar mendapatkan masalah atas itu. Lalu kemudian kemarin juga, baru kemarin ada juga misalkan lingkungan ini soal bagaimana kandang ayam kemudian ternyata mengganggu masyarakat sekitarnya. Nah, jadi di desa hal-hal begini harus perencanaan ini harus matang, tata ruangnya juga harus baik ya, sehingga mana usaha tetap harus jalan, tetapi juga ruang-ruang lingkungan dan sosialnya masyarakat tidak boleh terganggu. Karenanya desa harusnya sudah punya planning yang baik, di mana akan ditempatkan peternakan, di mana menjadi wilayah pertanian, persawahan, di mana wilayah permukiman, di mana fasilitas-fasilitas publik yang lain. Itu harus direncanakan dengan baik, sehingga tidak di kemudian hari orang sudah terlanjur buka usaha, ternyata bermasalah secara lingkungan dan sosial harus ditutup. Nah, itu tentu merugikan pengusaha. Kalau merugikan pengusaha, investasi juga tidak mau lagi masuk, nanti lapangan pekerjaan di desa juga tidak terbuka dengan baik. Di sisi yang lain memang tidak boleh investasi mengganggu juga iklim sosial dan lingkungan yang sudah terbentuk di desa. Nah, ini
ada kaitannya dengan perencanaan tadi. Maka kami menyebutnya tadi, jadi tata kelola pemerintahan di desa itu ada kaitannya dengan infrastruktur di desa yang baik, ada kaitannya dengan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping itu tentu per kapita yang tinggi, kita ingin tadi disampaikan karena di desa ini masih ada, di Jember ini masih ada 226 desa, tentu penduduk dan lain sebagainya, tumpuan kita masih ada di desa. Jadi kalau ingin per kapita Kabupaten Jember tinggi, ya tentu desa harus diperhatikan karena banyak penduduknya yang tinggal di desa dibandingkan yang ada di kota. Lalu banyak hal IPM tadi, kalau IPM kita ingin baik, ya sentuhannya harus banyak di desa karena sekali lagi banyak penduduk kita yang tinggal di desa, termasuk mungkin problemnya masih banyak juga di desa, meskipun potensinya juga banyak sekali di desa. Nah, baru selanjutnya kesejahteraan masyarakat desa yang dimaksud selain per kapita yang tinggi, ruang sosial dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, papan, pangan, dan sandang adalah pengakuan hukum dan tertib administrasi. Jangan salah, soal ini juga sangat penting, mulai dari administrasi kependudukan, bukan hanya KK, KTP, akte kelahiran, tapi juga akte kematian juga penting. Dan ini harusnya negara hadir, desa hadir, karena administrasi kependudukan itu adalah hak, bukan kewajiban dari penduduk, maka sifatnya harusnya stelsel, artinya pemerintah yang aktif. Hukumnya sebetulnya begitu, meskipun faktanya adalah masih masyarakat yang dituntut aktif. Tapi seharusnya pemerintahlah yang harus aktif. Jadi kalau ada orang meninggal ya harusnya segera dicatat, ada orang lahir segera dicatat, diberikan hak mereka, administrasi kependudukan mereka diberikan. Ini nanti banyak kaitannya karena di Jember ini ada juga sistem atau program UHC, ya, Universal Health Coverage, prioritas gitu, yang hampir semua penduduk masuk di dalam UHC sehingga bisa berobat gratis. Tetapi ada celah hukum juga. Kalau kemudian orang yang meninggal tidak segera dilaporkan, maka negara, terutama APBD kita akan mengalami kebocoran. Ya kalau 1-2 orang, tapi kalau se-Jember yang meninggal dalam 1 bulan ratusan, 1 tahun bisa ribuan orang, lalu kemudian tidak terlaporkan dengan baik, negara atau daerah tetap akan membayari premi untuk BPJS kesehatannya. Dan dikalikan saja, maka itu yang enak BPJS, tapi daerah akan ini. Meskipun ya untuk rakyatnya, tapi sebaiknya kan kalau orang meninggal bisa kita gunakan untuk yang lain yang masih hidup begitu. Nah, itu setidaknya Pak Itong hal-hal yang menjadi dasar begitu ya. Tapi kalau praktek di desanya saya yakin teman-teman praktisi jauh lebih lengkap begitu. Nah, problem-problem yang detail begitu, monggo kami justru diberi masukan. Tapi kenapa penting juga untuk revisi Perda tentang desa ini? Karena saya dengar juga seperti tadi bicara BUMDes misalkan, bahkan di Jember ini anggaran yang sudah masuk di BUMDes itu informasinya itu tidak ada yang bisa mengaudit juga karena perdanya belum mengatur soal siapa yang bertanggung jawab untuk mengaudit anggaran atau ini ya investasi dari anggaran dana desa yang kemudian sudah dimasukkan di BUMDes. Nah kalau begitu nanti bisa bahaya berapa miliar yang sudah dimasukkan tapi perkembangannya kalau untung-untungnya berapa dan sebagainya, tidak ada yang punya kewenangan untuk mengaudit. Informasinya camat pun karena tidak punya kewenangan itu sehingga tidak diberi kewenangan di dalam peraturan perundang-undangannya, maka tidak bisa mengaudit. Itu kalau benar, tolong kami diberikan masuk informasinya. Nah kalau itu benar berarti ke depan salah satunya Perda ini harus mengatur itu. Karena menurut saya rentan, ya, yang namanya usaha itu modal dari pemerintah itu usaha itu jadi gini, korupsi itu menurut kami tidak hanya dari sisi pengeluaran, dari sisi program, tapi dari sisi pendapatan itu juga penting. Sama dengan tadi nanti bicara koperasi desa, bahkan kalau di nasional kita bicara Danantara, kita bisa bayangkan kalau sama dengan kita usaha, kita nitip modal, kalau orangnya masih baik yang kita titipi, kalaupun nakal mungkin
untungnya 10% dilaporkan 7%. Tapi tetap dikorupsi. Harusnya laporan untungnya 10% hanya dilaporkan 7%. Yang agak ekstrim lagi, untungnya 10% dilaporkan BEP. Yang lebih ekstrim lagi dilaporkan rugi. Nah, kalau tidak ada audit bagaimana dengan itu? Padahal modalnya yang digunakan salah satunya modal dari anggaran negara. Nah, itu Pak Itong, sekali lagi banyak sekali persoalan-persoalan itu yang diadukan oleh masyarakat desa ke DPRD. Nah, menurut saya kita harus, memang kita ruangnya ya, kami tentu dengan senang hati menerima dan berusaha sama-sama mencari solusi, tapi akan lebih baik kalau kemudian ini memang sudah dipetakan, dimitigasi di level bawah, di desa. Dari mana? Ya tadi, dari tata kelola pemerintahan desa yang baik, infrastruktur di desa harus semakin baik, dan muaranya kesejahteraan masyarakat di desa semakin baik. Saya pikir itu, Pak Itong dan para senior, sekali lagi ya ngobrol, jadi mari kita habis ini ngobrol. Justru sekali lagi mohon maaf, saya justru butuh banyak masukan juga, karena sekali lagi sebentar lagi di DPRD Kabupaten Jember akan ada revisi Perda tentang desa. Tentu pengayaan materi agar lebih komprehensif dan visioner gitu, menjangkau yang akan datang, problem-problem di desa dan pemerintahan desa menjadi sangat penting. Terima kasih, itu mungkin Pak Itong dan para senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita hampir eh, 45 menit sudah mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Mas tentang kondisi Jember. Khususnya adalah berkaitan dengan desa dan pedesaan. Nah, kerabat desa, isu-isu yang muncul yang disampaikan oleh Mas Widarto mulai dari rencana akan dilakukan perubahan perda eh, desa. Memang perda desa di Kabupaten Jember itu kalau tidak salah Perda nomor 7 tahun 2017. Dan tentu saja peraturan daerah yang berkaitan dengan desa nomor 7 tahun 2015 ini perlu kemudian dilakukan proses perubahan sehingga ada banyak pasal-pasal maupun ayat-ayat yang itu bisa terupdate sesuai dengan perkembangan undang-undang desa yang mengalami perubahan 3 kali ini. Nah, kerabat desa juga kita tadi mendengarkan tentang tentang eh, tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik dan benar. Nah, ini tidak sekedar menjadi persoalan di Kabupaten Jember, tapi juga menjadi persoalan-persoalan yang berada di banyak tempat ya, karena eh, apa sepanjang kita melakukan proses pengamatan gitu ya, dari perbincangan-perbincangan kita ternyata perencanaan masih belum menjadi titik tumpu dari proses pelaksanaan APBDes. Dan ini tentu saja menjadi konsentrasi kita semuanya agar tercipta good planning ya. Nah, karena good planning ini awal dari good governance dan gitu-gitu ya. Nah, pemerintah desa menjadi bagian penting pula yang harus kita dorong agar dapat membuat perencanaan yang baik dan benar. Nah, perencanaan yang baik dan benar ini tentu saja momentumnya pas ini karena di bulan 7, bulan 6, bulan 7, bulan 8 ini desa-desa dimanapun akan menggelar eh, apa eh, penyusunan RPJMDes bagi desa-desa yang baru, kepala desanya baru, maupun RPJMDes perubahan, karena ada kebijakan-kebijakan baru, lalu kemudian tersusunnya RKPDes, gitu ya. Nah, RKPDes 2026 harapannya juga menjadi bagian penting yang harus kemudian menjadi misi
good planning tadi itu sebagai awal dari good governance. Nah, lalu kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah penyusunan RPJMD kawan-kawan semuanya. Karena RPJMD di kabupaten itu nanti akan menjadi rujukan begitu ya, rujukan perencanaan pembangunan di desa. Karena itulah kemudian bagaimana kemudian legislatif dan eksekutif serta masyarakat dapat berpartisipasi cukup aktif di dalam rangka penyusunan RPJMD. Secara teknis memang eh, dari periodisasi 5 tahunan itu kalau kita cermati proses penyusunan RPJMD itu nyaris peranan eksekutif menjadi peranan yang sangat dominan begitu ya. Draft-draftnya memang sudah dipersiapkan, lalu kemudian arahnya pun juga sebetulnya sudah kelihatan ketika draft itu disodorkan kepada DPRD untuk kemudian dibahas baik di fraksi-fraksi maupun di komisi begitu ya. Sehingga eh, kita mesti juga harus tidak ketinggalan, masyarakat tidak harus ketinggalan untuk kemudian terlibat di dalam proses penyusunan RPJMD. Nah, Musrenbang kabupaten inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari good governance. Karena selama ini kita lihat ini sebatas seremonial, Mas Widarto, yang terjadi. Sehingga ketika Musrenbang Cup itu digelar, isu desa dan pedesaan nyaris jarang ada yang membawa begitu ya. Sehingga muatan-muatan RPJMD ini kemudian eh, tidak tidak apa ya, ya belum tampak pro pro village gitu ya, atau pro desa begitu ya, atau mungkin tidak perlu juga ada kekhususan RPJMD-nya pro desa, tetapi bagaimana kemudian dari RPJMD ini kelihatan desain pembangunan 5 tahun ke depan itu bagaimana kemudian bisa terintegrasi menjadi bagian penting dari RPJMDes maupun RKPdes. Karena terpotong nih selama ini terpotong. Lalu kedua yang ingin saya sampaikan Mas Widoto, eh, di desa itu ada indeks desa. Kalau dulu namanya indeks desa membangun. Nah, di sana sebetulnya ada rekomendasi-rekomendasi yang itu kemudian menjadi kewenangan yang terbagi dalam berbagai kewenangan, baik itu kewenangan desa, kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, tentu saja kalau kalau DPRD Kabupaten Jember kemudian akan melakukan proses perubahan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang desa, lalu kemudian akan menyusun RPJMD. Ini berarti momentum yang sangat baik untuk kemudian menempatkan rekomendasi-rekomendasi dari indeks desa ini ke dalam pasal-pasal atau ayat-ayat atau bahkan di dalam RPJMD menjadi bagian dari isu yang harus kemudian terkoneksikan. Karena selama ini dimanapun itu terputus, rekomendasi tidak pernah kemudian menjadi bagian penting dari proses perencanaan. Nah, ini mungkin hal yang apa yang bisa kami berikan masukan kepada Mas Widarto selaku Wakil Ketua DPRD. Nah, Pak Dikoco, bagaimana menyikapi sesi ini? Karena sesi ini sudah dieksplor dengan berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Jember, dan tentu saja persoalan-persoalan ini eh, menjadi kaca benggala begitu ya, kaca benggala entah pada level provinsi atau bahkan pada level Nusantara nasional. Apakah benar kemudian potret tentang desa sedemikian begitu ya, sampai pada konteks pilkades pun kosnya sangat tinggi, dan kos yang tinggi ini akan berdampak Pak Dikoco, berdampak pada berbagai macam hal gitu ya, modal yang harus terkembalikan, kemudian dana desa ya kemudian menjadi bagian penting yang harus yang harus kemudian diselamatkan oleh banyak pihak dan sebagainya.
sampai pada audit. Kalau kita tadi saya dengarkan dari Mas Widarto, audit badan usaha milik desa. Monggo Pak Dikoco untuk menanggapi. Oke, matur nuwun. Luar biasa ya. Setidaknya ada dua highlight yang saya coba ambil dari yang disampaikan oleh narasumber kita, Mas Widarto ya. Sorry. Mas Widarto ya. Satu tentang biaya politik yang tinggi. Saya pikir memang mungkin ini perlu perlu apa perlu obrolan lebih dalam ini tentang biaya politik tinggi. Karena kan sebenarnya kalau saya melihat dengan pilkades yang ada sekarang ini atau yang terjadi ini, itu kalau kemudian kita kembali kepada semangat dulu ada ada pemilihan kepala desa, artinya sebenarnya kan makom dari darah birunya demokrasi pemilihan langsung itu kan ada di desa. Nah, yang kemudian menurut saya menjadi cacat, agak sedikit cacat, itu adalah ketika kemudian tadi politik biaya tinggi. Kenapa bisa terjadi politik biaya tinggi? Karena memang ada satu perubahan tentang bagaimana cara memilih kepala desa. Kalau seingat saya membaca beberapa literasi yang ada, memilih kepala desa itu kan pemilihan secara langsung, tetapi tidak kemudian seperti pemilu, ada rahasianya. Jadi milih kepala desa itu dulu kan itu modelnya itu pilihannya kan bumbung, artinya ada satu satu tempat bambu itu yang kemudian setiap yang akan memilih itu dapat lidi. Jadi kenapa kan bahasa kita kan rebutan biting. Itu kan sebenarnya orang itu tidak kemudian dirahasiakan, hitungi milih siapa nggak ada. Ya dia itu bawa lidi kemudian ditaruh di depan si calon kepala desanya. Jadi ngitung bumbung itu ya lidinya berapa yang terkumpul di situ. Nah lidi yang terkumpul di situ itu tidak dalam konteks rahasia, hitung milih siapa dan seterusnya. Nah, karena rahasia inilah yang kemudian bisa jadi politik uang ini berjalan. Wah, aku udah terima kalau nanti pas depan-depan berhadapan-hadapan itu lidi kita nggak dimasukkan ke tempat yang ngasih duit, kan pasti akan terjadi sesuatu di situ. Nah, ini mungkin Mas Widarto jadi bagian yang menarik untuk kita kaji dan sekarang dengan digitalisasi menurut saya sudah menjadi semakin memudahkan karena digital itu membuat orang apa harus jadi jujur itu artinya kalau e-voting kan nggak mungkin nggak ketahuan yang milih Mas Pit itu siapa, yang milih Suryo Koco siapa, karena dari yang pada saat melakukan pemilihan klik itu kan dia mesti masuk dulu nih data bahwa dia punya hak untuk itu. Bahkan beberapa sekarang udah pakai face recognition kan gitu. Jadi oh ya benar memang ini wajahnya Suryo Koco, milihnya mana itu akan ketahuan. Jadi ini menjadi ini yang menjadi menarik menurut saya. Jadi demokrasi pemilihan langsung itu bisa jadi lebih murah kalau di tingkat desa ya ketika pemilihan langsung itu ya langsung milih di depan calonnya. Artinya ya tatap muka anak pun bisa nggak milih bapaknya bisa terjadi di situ dan orang menyaksikan secara langsung. Nah, tentang kualitas profesionalitas teman-teman di desa dan seterusnya sebenarnya ini kembali tentang bagaimana kualitas atau pemahaman tentang undang-undang desa yang sudah disahkan ini kan ada dua hak yang dimiliki oleh desa yang sekarang ini dalam tanda petik menurut saya masih belum cukup dipahami bahwa otoritas desa itu kan punya artinya desa itu dihargai betul. Nah, dihargai betul ini sebenarnya keputusan tertinggi itu kan ada di musyawarah desa.
kualitas musyawarah desa ini yang menjadi sangat penting. Jadi saya pikir ini menjadi catatan menarik bahwa apakah musyawarah desa itu dilakukan dengan bertahap, artinya ada FGD atau kumpul-kumpul dulu dari masing-masing kelompok masyarakat, baru kemudian nanti dijadwalkan musyawarah desa dengan semua elemen itu, kemudian membawa dari kelompok-kelompok hasil-hasil dari kelompok itu dan seterusnya. Nah, ini bagian yang menurut saya kalau toh ada intervensi dari pemerintah kabupaten atau kecamatan dan seterusnya, lebih menjadi asistensi atau mendampingi supaya itu berjalan dengan kualitas yang baik. Dan di sisi yang lain, Mas Wid, ini menjadi catatan mungkin. Kadang-kadang semangatnya udah bagus nih. Yuk ngumpul nih dari forum rembuk dukuhan, kemudian nanti musyawarah desa dan seterusnya, sudah membayangkan ini program-program yang disepakati di tingkat desa. Ternyata hasil musdes itu kemudian di tingkat kabupaten diabaikan atau terabaikan. Nah, ini kan kadang-kadang orang itu, ya ngopo aku berbuat baik, yang pada akhirnya yang tidak berbuat baik aja malah jadi lebih enak hidupnya, kan kira-kira seperti itu. Ngopo musdese awak dhewe tertib-tertib, lawang kae sing musdese yang datang cuma anggota BPD sama kepala desa sama sekretaris desa, karena dekat sama orang di Pemda, maka kemudian yang tidak diputuskan di Musda saja, ada program-program Pemda yang masuk ke sana. Ini mungkin jadi catatan kita bersama untuk kemudian bagaimana kita mengapresiasi kawan-kawan. Dan yang ketiga yang menjadi penting menarik yang tadi disampaikan Mas Wid tentang badan usaha milik desa, pengawasannya dan seterusnya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya? Karena kebetulan Mas Wid, kami sedang membangun ekosistem untuk teman-teman BUMDes. Kami punya satu website namanya rumahbumdes.id. Itu kita ingin mengumpulkan teman-teman BUMDes di situ dan penggiat-penggiat BUMDes dan orang-orang yang peduli dengan BUMDes untuk kemudian bisa mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kapasitas pengelolaannya. Nah, tentang pengawasan, sebenarnya menurut saya secara regulasi sudah sangat jelas bahwa pengawasan itu kan ada satu proses di mana di Undang-Undang 6 itu menyebutkan bahwa pengawasan atas pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan juga pihak lain dalam hal ini ketika ada penyertaan modal. Artinya bahwa pengawasan internal juga melibatkan pemilik modal, dewan pengawas apabila memang dibentuk atau apabila memang ada itu. Jadi ini menurut saya menjadi penting untuk diberikan pemahaman bahwa BUMDes itu bukan badan usaha miliknya Kades. BUMDes itu badan usaha milik desa yang kemudian pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, pelaporan keuangan harus dilakukan secara berkala. Ini peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal nomor 3 2021 dan pemerintah desa dan pemilik modal. Jadi ruang yang menarik sebenarnya adalah salah satunya mencoba untuk mendorong bahwa BUMDes itu nggak 100% dimiliki oleh desa, tetapi ada ruang yang 49% itu bisa dimiliki oleh para pihak. Para pihak itu artinya orang-orang di luar desa, dia bisa berinvestasi di situ. Jadi ketika tidak 100% punya desa, desa ini bisa kemudian menyampaikan, investor-investor yang 40%, silakan dibuat regulasinya, aturannya seperti apa, pengawasan pelaporannya seperti apa. Bahkan kalau sudah jadi sebuah keputusan harus dilakukan audit independen umpamanya dan seterusnya. Ketika itu sudah jadi keputusan, ya itu harus dilakukan oleh pengelola atau penanggung jawab BUMDes. Jadi saya pikir ini bagian menarik dan saya apresiasi luar biasa Mas Wid memahami betul peta masalahnya ya. Peta masalahnya, tapi ada beberapa yang menurut saya
ini menjadi ruang yang bisa dieksekusi oleh legislatif. Artinya ruang yang bisa dieksekusi oleh legislatif salah satunya kan bagaimana membuat uh, aturan-aturan yang kemudian memang bisa menjawab masalah itu, dan kemudian sisi yang lain yang juga harus tetap dipertimbangkan adalah bagaimana tidak mempersulit kawan-kawan ketika untuk bergerak. Karena kan kadang-kadang gini Mas Wid, regulasi pengennya itu mengatur. Tapi ketika mengaturnya terlalu detail, malah jadi nggak bisa bergerak. Teman-teman jadi bingung. Oh, mau gini aturannya nggak boleh ini. Oh, mau belanja ke apa ke UMKM ternyata, atau desa mau belanja ke BUMDes. Ternyata di regulasi kabupaten kalau belanja ke BUMDes harus kemudian ada impor casing, ada belanja e-katalog, minimalnya berapa, kemudian BUMDesnya harus sudah gini dan seterusnya. Yang tanpa disadari kita sedang membuat regulasi yang sebenarnya membunuh dari badan usaha milik desa. Mungkin itu Mas Wid yang bisa saya berikan respon, tapi saya apresiasi sekali tentang bagaimana kesadaran biaya politik desa yang tinggi, itu mungkin celahnya seperti apa. Sangat mungkin regulasi diperankan di situ, karena kan aturan tentang pilkades dan seterusnya kan ada di Perda kan itu. Nah, kemudian tentang BUMDes tadi dan musyawarah desa mungkin menjadi catatan penting, bahwa mungkin secara regulasinya kalau kalau musrenbang uh, daerah, maka kemudian harus melihat dari hasil musdes ini, kemudian mungkin dari musdes juga harus ada penetapan prioritas utama mana, yang itu kawan-kawan di Pemda juga mencoba mencari celah, jangan sampai yang jadi prioritas utama itu kemudian tercoret dengan alasan apapun dan seterusnya. Mungkin itu Cak Itong, tapi saya sangat apresiasi luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan insight yang sangat menarik, dan isu BUMDes karena memang menjadi bagian yang sedang kita garap, kita berharap Mas Wid bisa mendorong atau mendukung apa yang sedang kita lakukan dengan teman-teman BUMDes di Jember bisa bergabung di rumah bumdes.id. Terima kasih, Cak Itong. Ya, terima kasih Pak D sudah memberikan catatan-catatan di pagi hari ini pada acara ngobrol desa. Dan tentu saja catatan-catatan dari Pak D Koco akan kemudian menjadi bagian penting dari diskusi kita, ngobrol kita di pagi hari ini, dan tentu saja bisa juga kemudian ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang berada di DPRD Kabupaten Jember yang akan melakukan perubahan pada Perda nomor 7 tahun 2015. Jadi Perda ini memang sudah sangat lama sekali Mas Wid. Dan tentu saja perlu kemudian eh, disinkronkan dengan undang-undang desa yang terbaru nih, sehingga nantinya ada pasal-pasal yang kemudian bisa menjembatani antara antara semangat undang-undang desa dengan praktek-praktek berdesa. Nah, kalau tadi Mas Widarto sudah menyampaikan tentang tentang kondisi 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 tata kelola pemerintahan desa, tata kelola keuangan ya, lebih tepatnya tata kelola keuangan yang ada di desa, memang ada banyak hal yang perlu kemudian eh, menjadi perhatian, perhatian penuh. Contoh terakhir terkini adalah ada satu persoalan yang itu kemudian pada konteks perencanaan ternyata tidak muncul, lalu kemudian menjadi temuan dan sekarang sudah masuk pada proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh oleh kepolisian di Tipikor begitu. Nah, persoalan-persoalan ini memang tidak sekedar muncul di satu dua tiga desa di Kabupaten Jember, tapi juga mungkin menjadi persoalan yang ada di Nusantara di tingkat nasional ini. Nah, kalau berbicara tentang tata kelola keuangan di desa, sebetulnya
proses-prosesnya sudah dilakukan pengawalan menggunakan aplikasi dan sebagainya. Tapi kemudian menjadi lemah ketika kawan-kawan perangkat desa ini atas nama apa ya, ya mengalami banyak hal di belakang itu ada banyak hal yang kemudian melingkupi kawan-kawan perangkat desa, misalkan kos mencalonkan diri menjadi perangkat desa juga lumayan begitu ya. Lalu kemudian ketidakberdayaan perangkat desa atas tekanan-tekanan kepala desa, ini salah satu problem juga. Eh, Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu ketika ada persoalan seorang bendahara desa perempuan sedang baru saja melahirkan, tiba-tiba ASINya berhenti karena ada persoalan dengan pekerjaannya, mendapat tekanan, lalu kemudian ya harus kemudian mengatakan sesuatu yang di luar dari nuraninya. Nah, ternyata kemudian beberapa lama harus berhadapan dengan APH. Nah, ini menjadi satu persoalan yang tersembunyi yang kemudian harus dibongkar begitu dan kemudian harus kita temukan nih formula-formulanya sehingga keberadaan banyak aplikasi tadi itu tidak sekedar kemudian menjadi aplikasi yang untuk melaporkan, tetapi dia bisa berbicara juga, bisa dinamis, dan ini menjadi bagian penting dari proses bagaimana terciptanya good governance di tingkat desa. Nah, Mas Widato, kalau menyikapi hal tersebut, kira-kira eh, proses penyusunan perubahan peraturan daerah sampai dengan di tingkat RPJMD, karena kita yakini masyarakat, suara masyarakat ini menjadi bagian penting untuk kemudian diserap. Nah, kira-kira nanti dalam praktek penyusunan perubahan APBDes, Perda, hingga eh, tersusunnya RPJMD, ini kira-kira adakah peluang-peluang masyarakat di luar legislatif dan eksekutif itu kemudian terlibat, dan kemudian keterlibatannya sampai sejauh mana, sehingga nantinya kalau beberapa waktu yang lalu hanya seremoni, itu kemudian bisa terkikis nih kebiasaan-kebiasaan musrenbang cup yang seremonial. Lalu kemudian yang kedua, Mas Widato, ada, kalau kita berbicara stunting di tingkat desa itu ada rembuk stunting. Rembuk stunting ini menjadi bagian penting dari perencanaan. Nah, outputnya itu adalah RKPDes dan DU RKPDes. Berarti yang DU RKPDes ini skalanya skala kabupaten, sehingga nantinya bisa dibawa ke rembuk stunting tingkat kabupaten. Nah, persoalannya Mas Widato, kalau di tingkat desa itu musrenbangdes itu dilakukan di bulan 6 atau 7 atau 8 yang didahului dengan rembuk stunting. Nah, tetapi pada prakteknya dimanapun, termasuk Kabupaten Jember, hasil rembuk stunting dan hasil kemudian musrenbangdes itu baru dibahas di tingkat kabupaten pada bulan Januari atau Februari tahun yang akan datang, sehingga tidak kelihatan kemendesakannya, Mas Widato. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus kami sampaikan, sehingga Mas Widato juga mendapatkan informasi, lalu kemudian bagaimana kira-kira Mas Widato. Mungkin tidak, kalau misalkan rembuk stunting tingkat desa tadi itu dibahas di tingkat kabupaten menjadi rembuk stunting kabupaten, dan kemudian karena berbicara stunting ini berbicara kemendesakan, maka itu menjadi bagian penting pula yang harus ditetapkan pada tahun berjalan. Silakan Mas Widato. Saya akan balik jawab dari yang pertanyaan kedua, yang pertanyaan terakhir. Jadi masih banyak sekali memang tata aturan pemerintahan kita ini, tata bernegara kita ini yang masih belum klop begitu, belum nyambung Pak Itong. Meskipun memang ada upaya-upaya terus perubahan ke sana. Saya gambarkan dari yang makro dulu, dari yang besar, ya. Pilkada serentak ini sebetulnya kan dalam rangka untuk mengarah ke sana agar ada keselarasan antara perencanaan pembangunan di pusat dengan di daerah.
Dulu kita mengenal gubernurnya dipilih 2018, lalu presidennya di 2019. Gubernur sudah nyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur, lalu presidennya di 2019 baru berusaha tahun 2020 menyusun rencana pembangunan jangka nasional 5 tahunannya. Duluan yang daerah daripada yang pusat. Bagaimana mungkin kemudian kita disuruh menyelaraskan dengan pusat, sedangkan daerah sudah lebih dulu. Nah, itu kan problem dulu begitu. Maka sering tidak nyambung, pusat ke utara, daerah justru ke selatan, dan lain sebagainya. Itu fakta yang terjadi pada prioritas pembangunan dan lain sebagainya. Nah, pilkada serentak sebetulnya diharapkan meminimalisir itu. Maka kemudian presiden terpilih dulu, maka muncul RPJMN yang kemudian harus diturunkan ini. Visi misi presiden dalam RPJMN ini harus di breakdown oleh pemerintah daerah dalam RPJMD, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, ya, termasuk bagaimana cita kalau di masa pemerintahannya Pak Prabowo, program prioritasnya itu juga menjadi program prioritas di semua daerah. Itu tujuannya. Tapi apakah faktanya sudah sedemikian berjalan? Belum. Saya sampaikan belum. Kenapa? Contoh hari ini, di dalam peraturan perundang-undang kita, di dalam undang-undang, dalam PP kita jelas bahwa menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota harus selaras dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Untuk RPJMN nasionalnya memang sudah selesai. Kita bisa lihat apakah kita indikator-indikatornya selaras dengan RPJMN. Misalkan RPJMN berusaha untuk mengurangi stunting, apa langkah-langkah yang dilakukan daerah dan berapa targetnya sampai di 5 tahun ke depan. Harus selaras. Persoalannya untuk yang provinsi ini beriringan. Jadi kita diminta menyelaraskan dengan RPJMD provinsi, sementara RPJMD provinsi pun masih sedang dibahas. Jadi dalam proses juga beriringan gitu. Artinya yang bisa kita lakukan akhirnya hanya ngintip. Provinsi sedang prioritas kemana ini? Nah, kita intip aja, bukan sesuatu yang formal. Karena formalnya barangnya belum jadi juga, masih dalam proses sama dengan yang di kabupaten. Padahal di peraturan perundang-undangan jelas kita harus selaras dengan provinsi dan pusat. Nah, sama-sama masih menyusun bagaimana kita tahu itu selaras atau tidak. Itu pertama. Apa maksud saya? Ada kaitannya dengan yang jenengan sampaikan tentang rembuk stunting tadi. Di dalam peraturan perundang-undangan kita, musrenbang di tingkat kabupaten itu kalau tidak salah sekitar bulan April. Ya, bulan April itu dilakukanlah musrenbang di tingkat kabupaten untuk perencanaan di tahun yang akan datang. Saya yakin pendamping desa terutama sangat memahami ini. Nah, kalau kemudian rembuk stunting dilakukan di desa itu di bulan Juli atau Agustus atau Juni, ya sudah tentu akan lompat untuk kemudian dijalankan di tahun depan. Karena musrenbangnya di tingkat kabupaten sudah bulan April kemarin. Maka kemudian kalau ingin bisa selaras begitu agar isu-isu soal stunting, rembuk stunting ini juga menjadi isu penting di dalam musrenbang di tingkat kabupaten dalam rangka kita menyusun rencana kerja pembangunan daerah RKPD tahun yang akan datang tentunya yang dilakukan tahun ini, maka ya harus diusulkan ini rembuk stunting di tingkat desa ini ya bisa dilakukan paling lambat mungkin bulan Februari atau Januari di tahun itu. Misalkan untuk kepentingan program penanganan stunting 2026, maka rembuk stunting di tingkat desa ya Januari Februari di tahun ini harus sudah dilaksanakan. Begitu juga nanti tahun-tahun selanjutnya. Karena kalau tidak, kita akan dihadapkan tadi betul bahwa kita daki-daki gitu ya, kita rembuk stunting di bulan Juli tahun ini, harapannya bisa dijalankan tahun depan, minimal tahun ini, apalagi kalau bisa di tahun berjalan, tetapi ternyata musrenbang untuk tahun depan, penyusunan rencana kerja bangunan daerah untuk tahun depan sudah dilakukan di bulan April kemarin. Menjadi problem. Lalu kemudian semuanya sekarang tadi betul disampaikan oleh Pak Koco ya, semuanya kan sekarang sudah basisnya mulai dari perencanaan dan sudah teraplikasi. Kita ini ada sistem informasi pembangunan daerah. Semua usulan harus sudah terinput di sana. Maka tadi dengan sampaikan tadi ada sesuatu di desa yang
membuat program, tapi sebetulnya tidak ada di perencanaan menjadi masalah di kemudian hari. Betul, jadi sekarang APH itu ngeceknya tidak hanya pelaksanaan programnya, tapi bahkan mulai dari sisi perencanaan. Sisi perencanaan kalau di pemerintahan daerah ya di SIPD-nya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Muncul enggak program ini? Kok tiba-tiba ada, dulu sudah ada di perencanaan atau belum? Nah itulah yang saya pikir, meskipun faktanya juga banyak sekali ya, itu kan yang seringkali menjadi perdebatan di kita, saya terutama seringkali bisa dilihat di ini ya, pemberitaan-pemberitaan seringkali kami sampaikan, kami kritik beberapa hal itu, meskipun kadang kami juga diserang. Jadi maksud kami itu apa? Oke, kepentingan rakyat kami paham bahwa itu harus menjadi hal yang penting, tetapi jangan lupa kita punya tata perencanaan, tata aturan juga. Tidak boleh tiba-tiba diputus di tengah jalan. Perda kemudian dibatalkan atau dirubah hanya dengan perbu, kan tidak bisa. Tujuannya untuk meringankan masyarakat, tapi kemudian tiba-tiba dijalankan dengan cara yang pokoknya populis begitu saja, akhirnya tidak bisa berjalan juga. Sebagai contoh, kami ingin sampaikan dan mohon kami diberikan informasi, di Kabupaten Jember, Bupati baru pertama kali dilantik, baru mau menjabat, setelah retreat itu, datang ke Pasar Tanjung pengen menyampaikan bahwa terjadi akan dikurangi gitu ya retribusi, nilai dari retribusi pasar. Nah, tolong saya dibantu informasi, dicekkan ke lapangan, apakah di pasar-pasar itu retribusi hari ini sudah turun. Kalau berdasarkan informasi yang kami cari secara pribadi dan kami tanyakan ke dinas, belum. Tapi mohon dicek di lapangan. Kenapa? Ya karena kami yang kami sampaikan itu niatannya kami apresiasi, tapi kemudian karena ini dulu ada di Perda, nilainya itu ada di Perda. Kalau kelas retribusinya memang boleh pakai Perbu, tapi nilainya itu ada di Perda. Kelas itu artinya yang di depan, yang di bawah iklan depan kelas A, di belakang kelas B, mungkin begitu. Itu Perbu. Tapi kalau nilai bahwa retribusinya sekarang sekian, itu di Perda. Maka kalau kemudian diganti hanya sekedar Perbu itu juga masih harus dievaluasi gubernur. Bisa jadi tidak lolos evaluasi gubernur, maka nggak bisa diaplikasikan juga. Nah, begitu. Jadi sisi perencanaan tadi, betul Pak Itong, masih banyak sekali, bukan hanya di desa ya, tadi di tingkat kabupaten, menyelaraskan provinsi, seringkali bermasalah. Begitu. Nah, ini nyambung juga dengan yang disampaikan Mas Koco tadi, seringkali di desa ini sudah diperencanaan dilakukan dengan baik, tiba-tiba hilang begitu saja atau tidak muncul di kemudian hari. Loh, mana kok tidak ada? Kemarin kan kita sudah mengusulkan ABCD yang sudah kita musyawarahkan dengan baik gitu. Nah, ternyata memang begitu. Begitu dalam artian kita melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak masuk akal. Kita mengusulkan untuk tahun depan, kita rembukkan, sedangkan musrenbang penyusunan RKPD tahun depannya sudah selesai. Inputnya, programnya di sistem pembangunan daerahnya sudah dilakukan. Maka tentu akan sangat sulit. Dan kalaupun dilakukan bisa jadi malah menimbulkan persoalan tadi di kemudian hari, kalau kemudian muncul di program di tahun depan. Nah, kecuali ya tadi memang sengaja ada upaya-upaya untuk nerobos itu butuh keberanian yang luar biasa dengan risiko yang tadi juga. Nah, begitu. Nah, selanjutnya soal ruang-ruang keterlibatan masyarakat, termasuk mungkin pendamping desa, pelaku urusan pedesaan, sangat terbuka Pak Itong. Jadi di dalam penyusunan RPJMD contoh satu dulu, nanti baru Perda Desa. RPJMD kemarin, meskipun sekali lagi ya jauh dari ideal harus kami akui, bahkan bahannya yang disajikan itu seperti yang kami sampaikan tadi, tapi kami juga mengundang, bahkan kami dihajar dalam tanda kutip ya, kami diberikan banyak masukan, itu biasa. Kami mengundang teman-teman yang berkebutuhan khusus, kami mengundang perwakilan perempuan, banyak sekali kemarin, ada muslimat, ada KPI, ada banyak teman-teman perempuan itu kami undang juga. Nah, mereka hadir memberikan banyak sekali masukan. Bahkan saya secara pribadi juga mendapatkan secara tertulis dokumennya ada dari teman-teman Migran Care, yang kemudian dari apa yang mereka telaah begitu harapannya menjadi bagian rekomendasi perbaikan. Dan insya Allah beberapa hal yang diberikan oleh teman-teman Migran Care karena tertulis itu pun juga menjadi catatan-catatan penting
yang kami berikan rekomendasi resmi perbaikan rancangan awal RPJMD itu untuk kemudian diperbaiki menuju rancangan Perda RPJMD yang sebentar lagi akan kita bahas. Tapi kemudian apakah yang kami rekomendasikan sekelas DPRD itu pun dilakukan dengan baik oleh eksekutif dalam rangka perbaikan perencanaan 5 tahunan ini, ya nanti akan kita lihat di rancangan Perda RPJMD ini. Tapi tugas kami memang itu, tugas kita itu jangan pernah bosan. Maka akan terus kami lakukan. Jadi pasti kami akan melibatkan unsur-unsur masyarakat begitu. Nah, termasuk itu yang RPJMD, termasuk nanti kalau sudah kita laksanakan pembahasan perubahan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang desa ini, pasti kami juga akan mengundang unsur-unsur mereka yang bergiat di desa. Bisa termasuk perangkat desanya, BPD-nya, kepala desanya, pendamping desa. Mereka banyak sekali unsur-unsur yang ada di desa, LPM-nya. Pasti akan kami undang begitu, karena kami juga tahu diri bahwa kami tidak menguasai banyak hal itu, maka kami harus mendapatkan masukan. Apalagi begitu banyaknya celah tadi itu, mulai dari pemilihan kepala desanya sampai turunan-turunannya ternyata banyak sekali. Contoh, kalau Perda di Jember ini dalam hal pemilihan kepala desa bisa menghasilkan sesuatu yang baru, misalkan yang menjadi tantangan problem kita hari ini seperti yang disampaikan Mas Koco soal biaya politik yang tinggi, kita bisa antisipasi itu, saya pikir luar biasa. Meskipun catatannya tetap harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, kan begitu. Rumusannya pasti begitu. Nah, tapi kalau kita bisa berdiskusi panjang nanti bisa menghasilkan itu, saya pikir itu bisa menjadi prototipe bahwa Jember bisa melakukan pilkades dengan begitu yang diatur oleh Perda yang kemudian meminimalisir biaya politik yang tinggi tadi, dan itu luar biasa kalau itu terjadi. Salah satu hal saja, yang lain kan banyak sekali persoalan-persoalan lain yang perlu diatur. Itu saya pikir Pak Itong, tanggapan saya tentang dua pertanyaan atau dua saran yang disampaikan oleh Pak Itong tadi. Sekali lagi terbuka kami dan mau nanti pasti kami undang juga. Selain itu tertulis juga lebih baik karena dokumen itu setelah kita pendalaman, kita RDP, kita diskusi panjang dengan berbagai. Nanti pada akhirnya kan kita akan berikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Dan itu kita susun, termasuk dengan tenaga ahli DPRD, itu juga memperhatikan banyak masukan tadi. Kalau tertulis akan jauh lebih mudah lagi dokumennya. Terima Terima kasih. kasih Mas Widarto yang sudah menyampaikan apa banyak hal yang berkaitan, utamanya berkaitan dengan proses perencanaan. Teman-teman semuanya, bagi kawan-kawan yang akan berpendapat, kami persilahkan, silakan raise hand dan open mic, open kamera untuk kemudian sama-sama berdiskusi, ngobrol desa dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Widarto dari DPRD Kabupaten Jember dengan jabatan Wakil Ketua. Nah, ini teman-teman semuanya, ngobrol desa hari ini juga bisa menginspirasi kawan-kawan semuanya untuk kemudian mengajak para pemegang kebijakan yang yang ada di daerah masing-masing untuk terlibat dalam diskusi, untuk terlibat dalam ngobrol desa yang itu kemudian nantinya bisa kita jadikan sebagai salah satu jembatan antara pemegang kebijakan dengan masyarakat. Nah, teman-teman, tidak terasa ini kita di penghujung acara, tetapi kawan-kawan, jika ada yang ingin berpendapat, kami persilahkan. Jika teman-teman tidak ada yang menggunakan forum ini untuk sama-sama ngobrol, maka kami persilahkan Pak Dekoco untuk menyampaikan catatan di penghujung acara ini, Pak Dekoco. Sekaligus nanti closing statement, lalu kemudian nanti terakhir Mas Widarto memberikan closing statement pada pertemuan ngobrol desa hari ini. Monggo Pak Dekoco, silakan. Terima kasih, Caiton. Terima kasih Mas Wid sudah bergabung, meluangkan waktu. Setidaknya titip pesan saya satu,
kami di Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara bersama dengan Koperasi Komunitas Desa Indonesia, kami punya rumah bumdes.id. Mohon apabila mungkin pas ketemu dengan konstituen yang kebetulan aktif di BUMDes atau ketemu dengan teman-teman kepala desa supaya bisa berpartisipasi karena data dan informasi yang ada di situ itu akan lebih memudahkan kawan-kawan untuk bisa punya jaringan berusaha. Satu itu, yang kedua mungkin saya kok jadi punya pikiran yang agak meloncat ini. Kebiasaan saya Mas Wid, memang pikiran-pikiran saya itu kadang-kadang liar. Kemarin kita sudah kehadiran dari DPRD Trenggalek. Sekarang kita kehadiran dari DPRD Jember. Mungkin besok DPRD mana lagi. Saya malah kepikiran kalau ini yang mengkoneksikan Caitong ini ya. Saya malah punya kepikiran kalau kemudian ada semacam kaukus legislator desa gitu kan, akan jadi sesuatu yang luar biasa ini. Mungkin Masjid yang masih muda, yang punya banyak relasi, teman-teman politisi dan seterusnya. Saya yakin kalau Masjid sama Caitong sama-sama dibuka data kontak HP-nya, lebih banyak Masjid yang di data kontaknya, lebih banyak Masjid punya nama-nama dari teman-teman Dewan di tingkat kabupaten maupun tingkat pusat. Kan kira-kira seperti itu. Ini akan jadi sangat luar biasa ketika kawan-kawan legislator di tingkat kabupaten ya. Kalau di tingkat pusat kan memang ada dulu kaukus desa ya. Kalau kemudian di tingkat kabupaten ini ada kaukus legislator kabupaten gitu kan, kaukus desa. Oh, saya membayangkan akan jadi sangat luar biasa transformasi atau kemudian duplikasi ide, kemudian pertarungan apa dialektika tentang bagaimana legislator tingkat kabupaten itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada desa kan sangat luar biasa kan. Kadang-kadang gini nih, anggota dewan pengen juga nih memperhatikan kesejahteraan perangkat desa dan kepala desa, tapi dengan hambatan pendanaan APBDes dan APBD-nya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata bisa belajar nih dari legislator yang lain. Oh, sumber pembiayaannya bisa dari sisi ini dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi sesuatu menurut saya mungkin agak liar. Saya mohon maaf kalau Mas Wid kurang berkenan. Tapi saya membayangkan akan keren gitu loh, Mama. Kaukus legislator kabupaten ya kan, yang fokus tentang desa itu kemudian bisa aja bisa secara periodik ngumpul sebulan sekali atau selapanan 35 hari sekali, walaupun dalam forum Zoom meeting ketemu legislator-legislator kabupaten. Bahkan kalau kemudian ada rumusan yang mungkin bisa tersampaikan ke teman legislator di pusat kan bisa, oh kalau komisi ini berarti yang mas ini yang maju karena kan separtai dan seterusnya. Ini kayaknya seru juga ini. Mungkin itu saya mohon maaf ini kadang-kadang keliaran saya berpikir gara-gara kopi sama rokok pagi-pagi ini kadang-kadang juga tidak terkendali. Terima kasih Cak Itang, terima kasih Mas Wid. Salam bahagia untuk kawan-kawan yang terlibat dalam forum kali ini. Salam sehat, salam untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Salam desaisme. Terima kasih Pak Dekoco. Wah, ini menarik juga ini. Kalau di berbagai elemen masyarakat memang ada, misalkan di Koalisi Perempuan Indonesia, ada mereka memberikan nama itu eh, apa ya, ya semacam koalisi apa anggota Dewan Legislatif Perempuan gitu ya, Legislatif Perempuan. Kalau hari ini, pagi ini, pikiran Pak Dekoco yang liar tadi memunculkan istilah legislator desa. Wah, ini. Jadi populasi yang ada di rumah BUMDes itu akan juga menjadi dihuni oleh banyak kawan-kawan legislatif karena antara kawan-kawan legislatif dengan pemerintah desa serta BUMDes ini tidak bisa terpisahkan.
satu kesatuan yang kuat gitu ya. Nah, ini Mas Widarto. Kalau kemarin memang kami hadirkan Mas Doding gitu ya, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Hari ini panjenengan dari DPRD Kabupaten Jember. Nah, kemungkinan pula jika tidak ada halangan minggu depan Bupati Madiun Mas Hari Wuryanto akan juga bisa hadir di acara ngobrol desa. Ini kebiasaan Pak Dekoco kalau menangkap event-event seperti ini, maka muncul banyak ide-ide baru dan tugas saya hanya menyampaikan, hanya menghantarkan, membuka pintu agar ide-ide Mas Koco ini, Pak Dekoco ini kemudian semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Salah satunya tadi bisa jadi legislator desa. Nah, Mas Widarto tidak terasa kita sudah 1 jam lebih eh, sudah 1,5 jam lebih kita berbincang-bincang tentang Jember dalam kacamata Mas Widarto terkait dengan isu desa dan pedesaan dan tentu saja isu desa dan pedesaan yang ada di Kabupaten Jember. Saya yakin ini juga menjadi potret desa dan pedesaan di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, di penghujung acara kami persilakan Mas Widarto untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Itong dan para senior sekalian, terutama peserta diskusi Zoom kita ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya pun juga mendapatkan banyak sekali masukan. Tadi itu penting juga menurut saya agar pengetahuan kita semakin bertambah. Kita bisa studi tiru, bahkan saling berbelanja masalah. Kalau kemudian ada kaukus legislator terutama di tingkat daerah yang kemudian konsentrasi terhadap desa, kita sering diskusi begitu. Banyak sekali persoalan di desa, memang Pak Itong, dan ya kita masih di Indonesia ini masih sebagian besar wilayahnya ada di pedesaan begitu. Sebagian besar masalahnya juga ada di pedesaan, sebagian besar potensinya, sebagian besar populasi penduduknya ada di desa. Karenanya tentu penting untuk memikirkan desa. Banyak sekali impian-impian kita tentang desa yang juga belum terwujud, ya sebagian sudah mulai membaik, tapi masih banyak yang belum terwujud. Digitalisasi desa menjadi sangat penting, hal yang mendasar, yang pokok, yang seringkali menjadi problem. Contoh bagaimana kita di desa ini seringkali masih kebingungan kalau ditanya berapa rumah yang membutuhkan perbaikan tempat rumah tinggal layak huni misalkan. Itu tentu masih harus mendata dulu. Jadi belum punya database berapa rumah yang butuh perbaikan layak huni, itu yang tinggal klik itu sudah muncul alamatnya di mana, atas nama siapa begitu. Kalau ditanya kemudian Yun Sewu berapa janda yang membutuhkan bantuan dari sisi ABCD di desa itu, saya yakin masih turun lagi mencari datanya, melakukan pendataan. Nah, langkah lebih hebatnya kalau kemudian desa ke depan itu semuanya ada di satu data tunggal di komputernya gitu aja, dibuat digital, yang ketika program apapun yang harusnya dibawa ke desa itu kemudian datanya sudah ada semuanya di situ. Ada data perbaikan rumah, tinggal klik di desa ini butuh sekian rumah, alamatnya di sini, ini kondisi rumahnya begini-begini. Data tentang pemberdayaan perempuan, ada kelompok rentan perempuan sekian-sekian di sini karena ini, problemnya ini, alamatnya di sini-sini. Semua, dan itu diperbaiki secara reguler, tidak harus nunggu karena ada program baru kemudian pendataan, ya, sehingga kemudian muncul banyak sekali keluhan di daerah, di desa itu, Pak Ito, mohon maaf, meskipun kadang-kadang juga tidak objektif karena suka tidak suka. Yang mengkritik pun kadang juga begitu, tidak objektif, tapi juga masih banyak sekali kritik bahwa bantuan yang ke masyarakat di desa itu seringkali karena suka tidak suka, karena orangnya bukan orangnya begitu. Meskipun sekali lagi saya yakin yang mengkritik pun juga tidak 100% objektif karena kami pernah berada di bawah itu. Tapi memang ya itu masih menjadi problem karena datanya tidak pernah valid gitu. Nah, itu impian-impian ya, impian-impian yang saya yakin ke depan bisa menjadi hal yang PR kita yang bisa kita kerjakan. Jadi tanya potensi panen gabahnya berapa, tanam tembakau berapa, itu tinggal klik sehingga di kabupaten tinggal mengakumulasi.
sehingga tidak ada lagi istilah overproduksi sehingga ketika panen harga jatuh dan lain sebagainya. Apapun itu, kalau orang mau butuh durian, klik tinggal di desa mana di Sumber Jambe atau Panti di desa mana, selesai semua. Nah, itu impian-impian sekali lagi yang mungkin ke depan bisa terus kita perbaiki. Demikian, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak bisa diundang dan ada di kegiatan ini. Menjadi penyemangat pagi kita hari ini. Salam hormat untuk para senior. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widarto yang sudah bisa hadir dan kemudian menyampaikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan isu desa dan pedesaan di Kabupaten Jember. Dari closing statement tadi ada hal yang menarik yang bisa kita dengar semuanya teman-teman, bahwasanya digitalisasi menjadi bagian penting. Dan ini kalau kita berbicara digitalisasi maka pakarnya adalah Pak Dekoco. Pasti ini akan semakin mendekat nih pikiran-pikiran atau ide-ide liar tadi, mulai dari legislator, kaukus legislator desa sampai dengan digitalisasi yang tadi disampaikan Mas Widarto. Sehingga nantinya siapa tahu di antara Mas Widarto dan Pak Dekoco, saya dan teman-teman semuanya bisa kemudian terlibat secara aktif di dalam proses memperkuat desa, karena dari pembangunan desa inilah kemudian kabupaten akan mudah juga terbangun, lalu kemudian provinsi hingga nasional. Itu perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Mas Widarto yang sudah hadir. Nanti di lain kesempatan semoga Mas Widarto juga bisa hadir pula di acara Ngobrol Desa. Selebihnya nanti kita bisa bertemu darat untuk sama-sama berdiskusi tentang Jember ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Desaisme.